Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita mendapatkan informasi luar biasa di mana Mbah Udin ya, Mbah Saifuddin Ibrahim yang merupakan mbahnya kekristenan, yang merupakan representatif dari kekristenan zaman now, yang disebut sebagai Rasul akhir zaman, ini mengomentari kembalinya Nania, ya Nania Yusuf ke dalam agama Islam. Ya, jadi Nania Idol ini sebelumnya adalah Muslim waktu lahir, terus memutuskan menjadi Oten, ya, memutuskan menjadi Oten dan setelah puluhan tahun ya, udah 10-an tahun lebih, dia kembali lagi menjadi seorang Muslim. Ya, setelah melalang buana, setelah dia melihat kenyataan bahwa di agama sebelah itu mengajarkan sesuatu yang tidak benar, tidak bisa membawa orang kepada keselamatan. Karena alasan Nania pertama kali mau ikut jadi Oten adalah karena ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Jadi dia pikir inilah jalan untuk pergi selamat. Rupanya setelah dia telusuri jalan itu, dia ikuti jalan itu, ya. Setelah dia ikuti jalan itu, rupanya bukan selamat yang dia temui, tapi mungkin wak selamat ya. Jadi yang dia temui adalah Pak Selamat mungkin, sehingga dia melihat wah ini salah jalan, mau nggak mau dia harus pulang kembali, ya, dan kembali menjadi seorang Muslim luar biasa ya, karena mungkin dia sudah di dalam, dia sudah tahu ajaran di dalam itu seperti apa. Kalau selama ini kan dia ditipu, waktu pertama kali kan dia lihat casingnya doang. Ya, pertama kali kan dia cuma lihat luarnya aja. Begitu dia masuk ke dalam, dia baru sadar ternyata ajaran ini tidak benar. Ya, apalagi setelah dia melihat Yucuk Bulu-Bulu dan pendeta-pendeta yang pernah mengundang dia, ternyata kelakuannya nggak benar. Kalau di luar, di depan publik, kelakuan mereka bagus sekali. Tapi di belakang panggung, kelakuan mereka hancur sekali, dan Nania tahu hal tersebut. Ya, dan kali ini yang mengomentarinya adalah Mbah Udin yang tidak bisa menerima bahwa ada orang ya yang sudah jadi Oten kembali lagi menjadi Muslim. Jadi kalau Mbah Udin ini kan sama, dia terlahir dari keluarga Muslim, dia jadi Oten, tetapi yang satu ini tidak tahu tobat, ya, belum sadar gitu. Mungkin karena dia belum ingat mati, dia masih ingat besok mau beli mobil apa, besok mau beli rumah apa. Ini yang membedakan antara Nania dengan Mbah Udin. Kalau Nania, dia sudah mengingat, ya sudah tahu bahwa umur manusia itu nggak lama. Kita di dunia ini cuma sementara, ya. Jadi semua itu cuma fana, sehingga dia sudah mulai mencari kalau meninggal nanti kemana. Berbeda dengan Mbah Udin. Kalau Mbah Udin ini kan masih mencari materi, masih cari rumah, masih cari pengen mobil ya, bahkan pengen Rubicon dibilang, ya pengen mobil Rubicon, pengen beli rumah yang besar. Jadi karena dia belum mendapatkan itu, dia belum ingat mati. Ya, si Mbah Udin ini belum sampai fase yang sudah dilalui oleh Nania ini. Kalau Nania ini sudah dapatkan yang namanya kekayaan, dia sudah mikir yang namanya kematian. Kalau Mbah Udin, dia masih sibuk dengan kekayaan. Dan kita doakan ya, kita doakan semoga Mbah Udin masih sempat ya, masih sempat untuk bertobat, masih sempat diberikan pintu hidayah. Jadi dia nikmati dulu kekayaan ini, nanti lama-lama dia pasti akan berpikir. Kita harapkan semoga dia mulai bisa berpikir tentang kematian. Karena umur kita ini nggak lama. Paling jago cuma sampai umur berapa. Dan kalau Mbah Udin nanti bertobat, itu akan jadi jong paling besar ya. Rasul akhir zaman dari kekristenan memutuskan untuk kembali bertobat. Itu bakal jadi penutup yang luar biasa bagi para oten-oten di Indonesia tentunya. Ya, jadi kita dengar dulu nih sebelumnya apa yang ingin Mbah Udin sampaikan perihal Nania yang kembali kepada jalan kebenaran, ya, kembali kepada Tuhan yang benar. Ini lemot. Terima kasih sudah menunggu. Siang ini saya akan membahas tentang Nania Idol, murtad lagi, dan kembali menyembah Tuhan negeri Mekah. Jadi dia menyembah lagi dan menghitamkan wajahnya untuk menyembah. Haleluya, luar biasa ya. Tapi saudara tidak perlu sedih, karena orang-orang yang segera murtad seperti itu. Nania Idol, sebelum saya masuk penjara, dia pernah melayani bersama saya, dia menyanyi waktu di Bitung, Manado.
saya waktu itu dengan istri, tetapi memang kelihatan dia manusia keras kepala ya, karena selama 4 hari melayani di sana, dia selama 4 hari saya itu KKR, kemudian seminar, KKR, seminar, dia tidak pernah hadir di dalam khutbah-khutbah saya. Padahal khutbah-khutbah saya itu berkaitan dengan perbandingan agama, perbandingan Islam dan Kristen. Saya KKR di depan kantor wali kota Manado, wali kota Bitung waktu itu, setiap malam. Bahkan saya dijaga oleh Panglima Laskar Manguni. Dan memang terjadi kericuhan waktu itu karena orang-orang FPI itu, FPI di Manado saja berani, FPI itu melarang saya seminar waktu itu. Itu hebatnya dan luar biasa. Tetapi yang saya maksud di sini bagaimana Nania Idol itu tidak melibatkan diri dalam khutbah-khutbah saya. Jadi kalau dia datang itu hanya pada waktu dia menyanyi. Setelah itu tidak, dia kembali ke hotel tempat dia tampung. Saya juga waktu itu dengan istri dan ada saya tim khotib yang khutbah dan seminar. Ya selamat siang juga Pak Fian ya. Ya. Pak Fian, Pendeta Fian, GPKDI di Bitung. Dan Ibu siapa istrinya? Sonya. Bu Sonya ya. Bu Ayu masih ingat dengan pelayanan kita di Manado dengan Bu Nania Idol. Bapak nggak usah kecewa dan nggak usah sedih karena Bapak pernah mengundang Nania Idol. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi penjelasan saya berikut ini biar dia merasa ketakutan sendiri karena setiap orang yang saya singgung itu pasti kena. Nah ini ada berita 6 tahun murtad, Nania Yusuf kembali masuk Islam lagi. Bukan 6 tahun, tapi sudah 13 tahunan dia ini. Ya, ini Nania Idol. Nania Idol murtad sebentar, mualaf kemudian. Ini dari mana? Spot orang Indonesia. Sudah 24.000 yang nonton. Kemudian murtad lagi, Gempar 13 tahun Kristen, Nania Idol kembali memeluk Islam lagi. Nah, ini berita di YouTube-nya. Nania memang cantik dia. Nah, saudara-saudara, kaitan dengan Nania Idol ini, saya akan membacakan Mazmur 101 ayat 2-8. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Ya, teman-teman bisa dengar ya, dia mengatakan bahwa ini salah Nania karena nggak mau dengar khotbah Saifuddin Ibrahim. Kalau dia dengar khotbah Saifuddin Ibrahim, mungkin akan berbeda. Sebenarnya malah harusnya Saifuddin introspeksi diri. Ya, mungkin dia harusnya introspeksi diri. Yang benar Nania sudah tahu kamu siapa. Dia sudah lihat kamu di depan panggung ngomongnya apa, tapi di belakang kelakuan kamu bagaimana. Ya, kamu di depan panggung menjelaskan harus beginilah, harus begitu, harus hidup begini. Tapi kamu sama istri kamu, ya, terus sama orang lain, perlakuan kamu bagaimana? Dia lihat, karena dia ikut sama kamu. Sama seperti kita, misalnya tidur atau tinggal sama orang lain gitu. Ya, sampai beberapa hari, orang itu akan tahu perlakuan kita sama orang lain gimana, kelakuan kita sebenarnya gimana. Kelakuan kamu di depan jemaat sama di belakang jemaat beda, Mbak Udin. Ini baru sekarang terbongkar kalau kamu itu pelaku janda Salome. Bagaimana kelakuan bejat kamu, bagaimana gila uang kamu. Ya, menelap uangnya KC demi apa? Bangun studio kamu. Kamu membangun studio dengan uang apa? Donasi KC, bukan uang kamu. Kelewatan kamu. Kalau mau bangun studio, kamu bilang lah, saya mau bangun studio. Bagi teman-teman OTN, silakan donasi ke saya. Itu lebih terhormat. Ya. Tetapi yang kamu lakukan, malah kamu mencuri uang orang lain. Nah, dia tahu kelakuan kamu. Bagaimana mungkin dia sanggup mendengar khotbah dari orang seperti kamu? Sama seperti kita, kalau sudah tahu kelakuan bejat dari seseorang, nggak mungkin lagi kita mau dengar nasihat dari dia. Nggak akan masuk ke telinga kita, nggak akan masuk ke otak kita. Ya, jijik kita malah. Jadi Nania ini jijik mendengar apa yang disampaikan oleh Saifuddin. Tentu saja dia lebih memilih pulang ke kamarnya. Ya, lebih milih pulang. Ngapain dia dengar khotbah dari orang yang sampah? Yang kelakuannya saja tidak sesuai dengan apa yang dia khotbahkan. Nania tahu itu. Ya, teman-teman bisa bayangkan, kamu kalau sudah lihat seseorang, tahu kelakuan aslinya, kalian pasti lihat, wah, begitu dia khotbah, kalian pasti di belakang bilang, pasti berani orang ini khotbah ya. Kelakuannya seperti
tai, tapi di depan orang ngomongnya begitu harum, begitu wangi. Ya, kasihan orang-orang yang dengar itu, ditipuin. Pasti akan menggerutu seperti itu. Karena dia sudah tahu kelakuan kamu, ya maaf Saipudin, tentu saja dia tidak akan mendengarkan kamu. Itu yang terjadi ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana Mbak Udin ini komplain? Dia akan kubinasakan orang yang sombong dan tinggi hati. Aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang di kota Tuhan, semua orang yang melakukan kejahatan. Setiap Anda yang setia, Tuhan akan memberi pahala yang tidak pernah disangka oleh Anda. Bahkan penderitaan Anda ketika masih di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan nanti. Amsal 14 ayat 14, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang. Saya undang-undang. Rupanya. Ataupun saya sekali-sekali mengundang teman untuk berdiskusi di channel saya. Tetapi dengan Nania Idol ini enggak saya undang-undang. Rupanya ini maksudnya. Dia mempermalukan itu si Yusuf Manubulu. Terus channel siapa lagi? Dia masuk itu. Banyak channel-channel Kristen yang dia masukin. Yang diundang. Di mana-mana dia menyanyi. Lagu-lagu rohani lagi. Aneh orang macam begini. Ya. Ya kalau ngerti sholat sih ya nggak apa-apa. Lah kamu nggak pernah sholat, nania. Nggak mungkin kamu mengikuti ajaran itu, apalagi kamu artis. Nggak pernah sholat subuh. Bagaimana? Atau hanya takut karena apa namanya? Karena nggak bisa menyolatkan mamamu kalau meninggal. Ya biarin aja. Aneh. Ada kok nyolatin orang mati. Ini ajaran Bang Mamat itu yang nyuruh sholatin orang mati, nyembahyangin orang mati. Nggak ada. Kok sembahyang mayat di depan? Biarin aja, nggak usah disolatin. Aneh, salah satu ajaran itu. Maka ya ini teman-teman bisa dengar ya. Jadi Mbak Udin komplain, Nania itu bukan hanya masalah sholatin mamanya. Nania itu sudah mulai berpikir, ya semua orang pasti akan mati. Mamanya suatu saat akan mati. Dirinya pun suatu saat akan mati. Semua orang pasti akan meninggal. Dia udah berpikir kalau dia meninggal gimana. Ya, terus malah si Udin ini komplain gitu masalah sholat. Memangnya kekristenan ajarannya biarkan orang mati menguburkan orang mati. Itu kalian. Contoh si Paul Jang kan, mamanya meninggal nggak usah didatangin. Ya, ini Udin kalau meninggal, kalau sampai nanti dia meninggal ya kita bilang, bukan saya mendoakan, kamu lihat nih kalau istri kamu ya, si Sarah Ayu dan anak-anaknya nggak doain kamu, ya nggak ngurusin kamu, kamu lihat kamu jadi hantu gimana, penasaran gitu ya. Kamu di neraka melihat, waduh sudah disiksa di neraka, rupanya hidup kamu di akhir hidupnya juga nggak ada yang ngurusin, lihat kamu nangisnya seperti apa Mbak Udin, ya. Terus dibilang Nania sudah mempermalukan Yusuf Manubulu dan channel-channel Kristen lainnya. Ya tentu saja, karena mereka inilah biang keroknya. Setelah Nania bergaul dengan mereka, Nania makin melihat ternyata kelakuan bejat itu bukan hanya di pendeta, tetapi YouTuber-YouTuber Kristen pun kurang lebih sama perlakuannya. Kelakuan mereka di depan dan di belakang beda. Ya, dari situ dia mulai melihat, wah ini nggak benar ini. Nggak mungkin semua orang jahat gitu. Kalau cuma 1-2 orang yang nggak benar, itu oknum. Tapi kalau yang nggak benar itu jumlahnya banyak, bisa jadi mereka memang mengimplementasikan ajaran itu. Ajaran itulah yang mengajarkan mereka agar menjadi orang yang dingin, nggak punya hati, nggak punya perasaan gitu. Kita bisa melihat bagaimana kayak swasta, nggak peduli dengan anaknya ya, anak darah dagingnya aja nggak diakui, karena di Tritung seperti itu. Di Tritung tuh memang diizinkan, ya tidak mengakui orang tua, sama seperti Yesus ya, saat dia tidak mengakui mamanya, dia panggil perempuan itu, dia nggak panggil mamanya, dan dia tidak peduli waktu mamanya datang disuruh antri juga mamanya, nggak ada perlakuan spesial untuk mamanya, ya nggak dipedulikan, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Jadi memang Yusuf Manubulu ini salah satu biang kerok, dan saya sudah jelaskan juga ya, berkat Yusuf Manubulu, Nania ini jadi bertobat. Kita terima kasih ya buat teman-teman Kristen yang sudah membuat orang-orang murtadin itu sadar gitu, bahwa ajaran di tempat kalian itu memang ada something ya, ada something yang salah. makanya nggak masuk akal. Ada ibadah, mayat ditaruh di depan, lalu disembayangin. Lucu. Ya, Amsal 14 ayat 14, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Jadi jangan murtad hati, Nania. Padahal kamu sudah banyak gereja
yang mengundang kamu. Ada lagi Pak Martin, itu apa namanya? GKRI. Wah, betapa malunya Tuhan Yesus kamu permalukan. Banyak orang yang nonton kamu, Nania. Ya, tapi itu memang hak seseorang bahwa menunjukkan Indonesia dan hukumnya ini bagus, ya. Boleh masuk Islam, masuk lagi Kristen, masuk lagi Islam. Boleh, silakan. Itu hak prerogatif kamu sendiri untuk memiliki keyakinan sama dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Wah, mau pakai apa saja boleh. Boleh nggak Saifuddin Ibrahim masuk Islam lagi? Ya, boleh menurut orang Islam, tetapi bagi saya pantang untuk mengikuti lagi. Pantang masuk lubang 2 kali. Seekor anjing tidak akan kembali kepada muntahnya. Saya sudah memuntahkan itu semuanya. Dan saya sudah tidak percaya lagi dengan 6.666. Karena itu mengandung angka antikris. Saya tidak suka. Saya tinggalkan keyakinan itu. Biar kalau Ahok itu, dia gara-gara Al-Maidah 51, dia dihukum 2 tahun penjara. Ini saya sudah 6.666 ayat, nggak percaya lagi. Maka kalau saya kembali Indonesia, saya akan dihukum 12.000 tahun. Baru keluar dari penjara. Daripada saya di penjara 12.000 tahun, lebih baik di Amerika. Haleluya. Nah, dengar baik-baik ya, si Nania. Coba kan setiap sembahyang itu kan di tahiyat akhir itu, ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Itu. Ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Jadi dalam ibadah itu doanya minta diselamatkan Muhammad dan turunannya. Kamu Nania, orang apa, turunan apa? Kamu orang Indonesia. Kamu tuh orang Indonesia. Bukan turunan Bang Mamat. Saya juga ini bukan turunan Bang Mamat. Walaupun katanya saya ini ada juga turunan dari Gombal Gambul Gurun. Saya itu ada turunan Gurun. Tetapi saya tidak mau. Masa yang masuk surga hanya Bang Mama dan turunannya. Aneh. Ogah saya, ogah. Saya tidak akan ikut Bang Mamat lagi. Masa sholatnya hanya begitu, ya Allah selamatkan Mamat dan turunannya. Jadi Mamat dan turunannya. Ya. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain lagi ialah yang ditaburkan di tengah duri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Jadi orang-orang yang ketakutan karena himpitan dunia ini, dia akan segera murtad, seperti si Nania. Nah, Nania, kamu kalau kembali kepada Yesus Kristus, kamu akan diberkati berkelimpahan lagi. Nah, Tuhan Yesus akan mengampuni. Karena Petrus bertanya, Guru, berapa kali aku mengampuni orang yang bersalah kepada saya? 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan, tetapi 70 kali 7 kali. Jadi pengampunan di dalam Yesus Kristus itu tanpa ampun, tanpa batas ampunannya. Kembalilah kepada Yesus Kristus supaya kamu nyaman hidupmu. Dan saya dengarkan baik-baik, siapa saja yang menghina salib Kristus, dia akan kena batunya. Siapa saja yang meninggalkan Yesus Kristus, dia akan kena malapetaka. Orang Cina yang masuk agama gurun pasti akan sial. Orang Kristen yang sudah mendengar firman Tuhan, masuk lagi agama gurun, dia akan kena malapetaka yang tidak pernah berhenti. Ini sudah saya lihat, ini sudah saya buktikan sendiri betapa banyaknya orang yang meninggalkan Yesus. Hidupnya tambah berantakan. Kalau bukan rumah tangganya, ya anaknya. Kalau bukan anaknya, dia sendiri akan kena penderitaan demi penderitaan itu. Oleh karena itu, Nania, kembalilah Nania. Ya. Nania, kamu mestinya belajar dan berakar. Tapi kamu tidak suka belajar. Waktu kita pelayanan bersama, kamu tidak mau dengar khutbah saya. Kamu hanya datang kalau pas kamu manggung di Manado dulu di Bitung. Kamu hanya bawa temanmu, diisukan bahwa dia adalah teman tidur sesama perempuan. Kamu juga masih merokok. Waktu pelayanan dengan saya itu tiba-tiba kamu pergi ke belakang untuk merokok. Memang kamu tidak bisa diajar dengan baik ya. Makanya di dalam Al-Quran surat
kelima ayat 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk agama gurun adalah orang fasik. Fasik itu busuk. Pokoknya jangan dekatin agama gurun itu. Itu agama yang mengerikan kalau kamu tahu. Kamu nggak tahu itu. Saya sudah meminta 300 untuk dihapus itu. Yaitu ayat-ayat yang mendatangkan malapetaka bagi bangsa-bangsa. Sesiapapun orang Kristen yang masuk agama gurun, maka akan kena malapetaka terus-menerus. Jadi terkena kutuk oleh ayat Quran sendiri. Dan sudah berlalu zaman dan masa bahwa setiap orang Kristen. Iya, teman-teman sudah dengarkan ya, Mbak Udin ngamuk-ngamuk karena melihat Nania ini kembali menjadi seorang muslimah ya. Tentu saja dia tidak bisa terima, apalagi Nania pernah pelayanan dengan dia, pernah kenal dengan dia, pernah ikut sama dia ya. Dan ini tentu saja membuat Udin makin stres. Dia pingin banyak orang meninggalkan Islam, tetapi kenyataannya makin banyak orang yang menjadi mualaf dan yang sudah jadi oten pun kembali menjadi seorang muslim ya. Tentu saja itu membuat pukulan telak kepada Mbah Udin yang membuat dia itu makin stres. Terus dia juga menyinggung orang yang keluar dari kekristenan, terutama orang Cina. Dia bilang orang Cina yang keluar dari kekristenan itu akan sial. Ya. Kalau Anda katakan orang sial, bagaimana dengan saya? Saya adalah contoh. Ya, saya adalah contoh dan itu saya nantikan, Mbah Udin. Sangat saya nantikan. Kita buktikan saja, nggak usah banyak omong. Ya, kalau cuma banyak omong, semua orang juga bisa. Ya, orang di pasar juga jualan koyok juga jago. Semua kecapnya nomor 1. Kita buktikan ya hidup siapa yang lebih benar. Hidup Mbah Udin sekarang jadi pelarian, tidak bisa ketemu dengan anak perempuannya yang masih gadis. Sedangkan saya hidup dengan sukacita. Teman saya makin banyak. Ya, teman saya makin banyak, hidup saya diberkati, Pak. Hidup saya nyaman gitu kan. Dan terima kasih buat teman-teman Oten yang sudah mensupport. Salah satunya adalah karena mensupport video saya. Harus saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Udin yang jadi badut. Ya, berkat Mbak Udin jadi badut kita selama 1 bulan kemarin ya, selama bulan puasa, rezeki kami naik. Ya, kami dapat berkat Mbak Udin. Konten kami laku. Ya, terima kasih buat Mbak Udin. Jadi malah kami itu diberkati dengan luar biasa. Jadi kami malah senang Mbak Udin. Yang ada itu hidup kamu yang makin susah. Ya. Dan tolak ukur seorang agama sesuatu agama itu benar atau enggak bukan dari kekayaan, Mbak. Dari si Udin tadi menawarkan ya, Nania kalau kamu kembali menjadi Kristen, berkat kamu banyak, job kamu akan banyak, rezeki kamu akan banyak. Tolak ukur agama itu bukan dari uang, bukan dari kekayaan, Mbak Udin. Kalau Mbak Udin memang seperti itu, itulah kenapa dia memilih menjadi Oten. Karena yang dia ukur adalah job, kekayaan, uang berapa banyak yang bisa dia terima, berapa banyak rumah bisa dia beli, mobil bisa dia beli. Kami enggak, Pak. Ya, walaupun ya, saya ingatkan sekali lagi, walaupun hidup saya pun harus pas-pasan, kalaupun ya, tapi doa-doa jangan gitu ya, doa-doa jangan. Jadi kalaupun saya diambil semua kekayaan saya, harta saya, apapun yang saya miliki diambil ya, saya tetap akan menjadi seorang ya Muslim yang taat, Pak. Jadi bukan itu barometer dari agama, Pak. Harta itu hanya cobaan bagi kita. Ada orang dicobai ya, dikasih susah. Ada orang dicobai dengan keluarganya yang diberikan musibah. Setiap orang punya ujian-ujian yang berbeda. Dan yakinlah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak akan melampaui diri kita. Perbesar kapasitas kita. Ya, jangan banyak mengeluh. Jangan dikit-dikit, kenapa cobaan ini berat? Enggak, itu cobaan supaya kamu naik kelas. Tidak mungkin kamu naik kelas kalau cobaannya yang kecil-kecil terus. Ya, orang yang biasanya fitness dengan beban 20 kilo, tidak mungkin dia fitness dengan 5 kilo lagi. Nggak terasa. Ya, mau dia angkat-angkat itu sampai 2 jam pun nggak akan terasa. Dia butuh menaikkan dia punya beban agar ototnya tambah kuat. Ya, orang yang fitness seperti itu, Pak. Bulan ini angkat 20 kilo, ototnya tambah besar. Bulan depan naik ke 25 kilo. Cobaan itu pasti akan makin besar, tapi kita akan naik kelas. Itu yang menunjukkan mental kita tuh mental pemenang. Ya, jadi jangan ukur suatu agama itu dari kekayaan, Pak. Ya, memang Kristen mungkin akan menjanjikan kekayaan luar biasa. Nania akan dapat job luar biasa. Ya, job di gereja banyak sekali. Setiap gereja ngundang dia nyanyi. Berapa banyak gereja di Indonesia dan gereja itu kaya-kaya. Kita akui gerejanya banyak,
gerejanya kaya-kaya, ya PK-nya gede. Apalagi ini artis gitu kan, PK-nya pasti besar. Kita akui itu. Tapi apakah itu standar ya? Apakah itu yang membuktikan bahwa agama itu benar? Tidak, Pak. Lebih bagus kekayaan tuh nggak ada, ya kita tuh hidupnya pas-pasan, tapi kita masuk ke surga, Pak, masuk ke jannah, Pak. Ya lebih bagus itu daripada punya banyak duit, tapi nanti endingnya masuk neraka. Jadi Mbah Udin, belajarlah yang banyak, kembalilah. Ya, kembalilah, tirulah apa yang dilakukan Nania, perdalam lagi, Anda pelajari benar-benar. Ya. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Terus ada satu hal lagi yang menarik ya. Teman-teman kalau lihat Mbah Udin ini tiba-tiba dia pakai lipstik nih. Saya juga terkejut tadi ya. Nih, teman-teman lihat lagi. Dia pakai lipstik nih. Dan yang masuk ke agama Ya. Nah, dia pakai lipstik nih, ada agak pink nih. Ya, teman-teman bisa lihat dia punya bibir agak pink, mantap juga ya. Akhirnya dia bisa beli lipstik juga. Akhirnya dia punya uang juga untuk beli lipstik seperti yang dia inginkan. Jadi memang Mbah Udin ini kan dari kemarin pengen beli lipstik. Ya, terima kasih buat oten-oten yang sudah donasi sehingga Mbah Udin bisa membeli lipstik. Ya, kita doakan juga semoga Mbah Udin ini bisa bertobat lah. Ya, tetap kita ini masih berharap Mbah Udin masih bisa kembali ke jalan yang benar. Walaupun yang sudah dia lakukan luar biasa jahat ya, tapi saya percaya dengan bertobat nasuha semua kesalahan Mbah Udin akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ya Udin ini bisa menjadi orang yang luar biasa ya. Saya percaya itu, kami percaya Mbah Udin bisa menjadi orang baik ya. Saya harap bertobatlah, apalagi kita tahu anaknya juga pingin Mbah Udin ini bisa bertobat. Anak laki-laki Anda pingin Anda menjadi imam dalam sholat mereka ya, Mbak Udin, tolonglah Mbak Udin bertobat Mbak Udin. Ya mungkin itu aja dari saya. Aduh nih jatuh pula barang saya. Aduh matilah kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah menonton. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.